Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita memulai pembelajaran yaitu mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disebut SPLTP. Tapi kali ini kita menggunakan metode eliminasi dan metode campuran. Contoh kedua yaitu carilah himpunan penyelesaian dari tiap SPLTV berikut menggunakan metode eliminasi. Tadi kita sudah simak bersama bagaimana contoh dari metode substitusi. Selanjutnya kita ambil contoh yaitu metode eliminasi. Adapun persamaan pertama ada 2x dikurang y tambah z sama dengan 6. Persamaan kedua yaitu x dikurang 3y tambah z sama dengan negatif 2. Dan persamaan ketiga ada x ditambah 2y dikurang z sama dengan 3. Nah, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu kita tentukan variabel apa yang akan kita eliminasi terlebih dahulu supaya mudah. Lihat P ubah yang paling sederhana. Pada 3 persamaan tersebut, P ubah yang paling sederhana adalah P ubah Z. Sehingga kita akan mengeliminasi Z terlebih dahulu. Nah, dari persamaan pertama dan kedua, kita selesaikan ke dalam metode eliminasi. Yaitu persamaan pertama 2x dikurang y tambah z sama dengan 6. X dikurang 3y tambah z sama dengan negatif 2. Kita eliminasi berarti kurang. 2x dikurang x. Hasilnya x. Karena selanjutnya negatif y dikurang negatif 3y. Hasilnya 2y. Z dikurang z habiskan. Jadi 6 dikurang negatif 2 hasilnya 8. Dari persamaan kedua dan ketiga yaitu x dikurang 3y ditambah z sama dengan negatif 2. X tambah 2y dikurang z sama dengan 3. Kita eliminasi berarti 3y x ditambah x 2x negatif 3y ditambah 2y berarti y. Kenapa? Karena nilai negatif dikurang positif. Di sini ada 3 dikurang 2 berarti kan nilainya 1, tidak perlu dituliskan. Kita langsung saja tuliskan y sama dengan negatif 2 dikurang 3 berarti sisa 1. Dengan demikian oleh SPLDV-nya. Nah, sistem persamaan linear 2 variabelnya. Adapun yaitu x tambah 2y sama dengan 8 dan 2x dikurang y sama dengan 1. Sesuai dengan apa yang kita eliminasi tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita selesaikan SPLDV di atas dengan metode eliminasi. Pertama, kita tentukan nilai x dengan mengeliminasi y. Untuk dapat mengeliminasi variabel y, maka kita harus menyamakan koefisiennya. Pertama yaitu x ditambah 2y sama dengan 8 dikalikan dengan 1. 2x dikurang y sama dengan 1 dikalikan dengan 2. Berarti x dikali 1 tetap x. 2y dikali 1 2y. 2x dikali 2 hasilnya 4x. Dan y dikali 2 hasilnya 2y. Kita tidak mengalihkan konstantanya karena yang hanya kita kalikan yaitu koefisiennya. Nah, selanjutnya kita eliminasi x. Berarti x ditambah 4x 5x negatif positif 2y dikurang negatif 2y. Nah, hasilnya 0. Berarti 5x sama dengan x.
Yang kedua, kita tentukan nilai Y dengan mengeliminasi X. Untuk dapat mengeliminasi P ubah X, maka kita juga harus menyamakan koefisien X dari kedua persamaan. Nah, X tambah 2Y sama dengan 8, koefisien X sama dengan 1, 2X dikurangi Y sama dengan 1, koefisien X sama dengan 2. Nah, agar kedua koefisien X sama, maka persamaan pertama kita kali 2, sedangkan persamaan kedua kita kalikan 1. Setelah itu, kedua persamaan kita selisihkan. Nah, X ditambah 2Y sama dengan 8, tadi kita kalikan dengan 2 ya. Dan 2X dikurangi Y, persamaan kedua sama dengan 1, di persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Berarti X dikali 2 berarti 2X, 2Y dikali 2, 4Y. 2X dikalikan 1 tetap 2X, Y dikali 1 hasilnya Y. Nah, 2 kita eliminasi ya, ini 2X mati dan kita matikan karena sama, dan hasil 4Y ditambah dengan Y hasilnya 5Y. Karena di sini Y terdapat 1 maka hasilnya 5Y. Berarti hasilnya adalah Y. Nah, pada sampai tahap ini kita telah memperoleh nilai X yaitu sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Langkah terakhir, dalam perjalanan panjang tadi ini kita telah mengeliminasi dan mensubstitusikan ya. Kita telah sampai ke langkah akhir untuk mendapatkan nilai Z. Kita substitusikan kembali nilai X dan Y tersebut ke dalam salah satu SPLTV, misalnya persamaan 2X dikurangi Y tambah Z sama dengan 6, sehingga kita peroleh 2X dikurangi Y tambah Z sama dengan 6. Tadi 2X, X digantikan dengan 2 dikurangi Y kita gantikan dengan 3, tambahkan Z sama dengan 6. Berarti 2 dikali 2 hasilnya 4, tetap 3 tambah Z sama dengan 6. 4 dikurang 3 hasilnya 1, ditambah Z sama dengan 6. Oke, Z 1 kita pindah ruaskan ke kiri, dari yang negatif menjadi positif, dari yang positif menjadi negatif, berarti Z sama dengan 6 dikurang 1, berarti hasilnya Z sama dengan 5. Nah, dengan demikian kita peroleh nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 5, sehingga himpunan penyelesaian SPLTV di atas yaitu 2, 3, dan 5. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu metode campuran. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan. Nah, di sini sudah ada 3 persamaan, yaitu di mana persamaan pertama ada X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Persamaan kedua ada 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Persamaan ketiga ada X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita tentukan dulu persamaan yang paling sederhana. Nah, dari ketiga persamaan yang ada, persamaan ketiga lebih sederhana dari persamaan ketiga. Nyatakan variabel Z sebagai fungsi Y dan Z. Nah, perhatikan. X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Ini tadi persamaan ketiga ya. Jadi kita mau rubah ke dalam bentuk X. Maka Y tambah 4Z sama dengan 20 pindah ruas ke kiri. Jadi dari yang Y tambah 4Z sama dengan 20 berubah menjadi 20 dikurang Y dikurang 4Z.
Nah, kemudian kita substitusikan persamaan pertama di atas ke dalam SPLTP pertama. Nah, di sini bisa anak-anakku lihat, yaitu ada X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Nah, ini tadi kan persamaan pertama. Nah, kita substitusikan. Nah, nilai X tadi kan sudah ada 20 kurang Y kurang 4Z. Maka kita masukkan nilainya. X menjadi 20 dikurang Y kurang 4Z tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang sejenisnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat yaitu negatif Y ditambah positif 3Y, hasilnya 2Y. Nah, selanjutnya ada negatif 4Z ditambah negatif 2Z sama dengan 2Z. Nah, selanjutnya 20 masih tetap sama dengan 16. Nah, selanjutnya 2Y dikurang 2Z sama dengan 16. Nah, dari negatif 20 tadi ini pindah ruas ke kanan menjadi positif 20. Jadi 16 kurang 20 ya. Ya. Selanjutnya 2Y dikurang 2Z sama dengan 16 dikurang 20, hasilnya negatif 4. Nah, selanjutnya Y dikurang Z sama dengan negatif 2. Nah, kenapa Y dikurang Z sama dengan negatif 2? Karena kita sederhanakan persamaan 2Y dikurang 2Z sama dengan 4. Lalu substitusikan persamaan pertama ke dalam SPLTP kedua. Nah, yang mana itu SPLTP kedua? Yaitu persamaan kedua tadi, yaitu 2X tambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Nah, 2X, nilai X tadi sudah kita ketahui yaitu 20 dikurang Y dikurang 4Z. Jadi kita gantikan ya nilai X-nya, tambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita kali 2 kali 20 40 ya, dikurang 2 kali Y 2Y dikali lagi 2 dikali 4Z sama dengan 8Z. Nah, selanjutnya tetap tambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita jumlahkan atau kurangkan persamaan yang sejenis. Berarti di sini ada negatif 2Y ditambah 4Y sama dengan 2Y. Nah, selanjutnya ada negatif 8Z ditambah negatif 2Z sama dengan negatif 10Z. Selanjutnya tambah 40, tetap ya 40. Dan dia tidak memiliki yang sejenis lagi, sama dengan 12 tetap. 2Y dikurang 10Z sama dengan 12. Nah, 40 tadi pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Jadi selanjutnya 2Y dikurang 10Z sama dengan negatif 28. Nah, dari persamaan 2 dan persamaan 3 kita peroleh SPLDP Y dan Z. Nah, bisa anak-anakku sekalian perhatikan. Kita peroleh SPLDP dari persamaan Y dan Z, yaitu Y dikurang Z sama dengan berapa tadi? Ada negatif 2. Dan persamaan kedua kita dapatkan 2Y dikurang 10Z sama dengan negatif 28. Nah, kemudian kita selesaikan ke dalam bentuk metode eliminasi. Nah, untuk mengeliminasi Y, maka kita kalikan SPLDP pertama dengan 2 agar koefisien Y kedua persamaan sama. Selanjutnya kita selisihkan kedua persamaan sehingga kita peroleh Z. Nah, perhatikan.
di sini Y dikurang Z sama dengan negatif 2. Kita tadi kalikan berapa? Kali 2. Nah, kalau 2Y dikurang 10Z sama dengan negatif 28, kita kalikan 1. Sudah Ibu jelaskan tadi di atas ya. Jadi kita selesaikan dulu. Y dikali 2 sama dengan 2Y. Z dikali 2 sama dengan 2Z. Negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Selanjutnya 2Y kali 1 2Y. 10Z kali 1 10Z. Tetap ya. 28 kali 1 tetap 28. Nah, selanjutnya 2Y kurang 2Y, kita kurangkan ya. 2Y dikurang 2Y kan habis. Sisa negatif 2Z dikurang negatif 2Z. Negatif 2Z dikurang negatif 10Z. Hasilnya positif 8. Nah, selanjutnya negatif 4 dikurang negatif 28. Hasilnya positif 24. Nah, kita sederhanakan Z menjadi Z sama dengan 3. Nah, untuk mengeliminasi Z, maka kita kalikan SPLDV pertama dengan 10 agar koefisien Z kedua persamaan sama. Persamaan selanjutnya kita kurangkan kedua persamaan sehingga diperoleh nilai Y. Nah, perhatikan. Di sini Y dikurang Z sama dengan negatif 2. Tadi kita sudah bilang ya, kalikan 10. Nah, dan persamaan kedua kita 2Y dikurang 10Z dikurang negatif 28, kita kalikan 1 ya. Selanjutnya kita selesaikan persamaan ini dengan metode eliminasi. Jadi Y dikali 10 yaitu 10Y. Z dikali 10 sama dengan 10Z. Negatif 2 dikali 10 hasilnya negatif 20. Selanjutnya 2Y dikali 1 tetap 2Y. 10Z dikali 1 tetap 10Z. Selanjutnya negatif 28 dikali 1 yaitu negatif 28. Selanjutnya, nah, 10Y dikurang 2Y hasilnya 8Y. 10Z dikurang 10Z kan habis ya. Jadi tidak kita tuliskan lagi karena sudah bernilai 0. Selanjutnya 20 dikurang 28 hasilnya negatif 20 dikurang negatif 28 hasilnya positif 8. Nah, selanjutnya Y 8 kita sederhanakan lagi yaitu Y sama dengan 1. Nah, sampai tahap ini kita peroleh nilai Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 3. Langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu menentukan nilai X. Cara menentukan nilai X adalah dengan memasukkan nilai Y dan Z tersebut ke dalam salah satu SPLTV misal, yaitu persamaan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Maka sehingga kita peroleh X ditambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Nah, ini tadi persamaan. Nah, kita substitusikan lagi nilai Y dan Z. Maka X tambah 3 kalau Y kita gantikan dengan 1 tadi ya. Tambah 2 Z kita gantikan dengan 3 ya. Oke, sama dengan 16. X ditambah 3 kali 1 3. 2 kali 3 6 sama dengan 16 tetap. X tambah 3 ditambah 6 sama dengan 9. Terus sama dengan 6. X pindah ruas 9-nya. Jadi X sama dengan 16. Di sini tadi negatif jadi positif menjadi pindah ruas ke kanan menjadi negatif karena melewati 0. Jadi 16 dikurang 9 sama dengan 7. Jadi di sini nilai X sama dengan 7.
Nah, dengan demikian kita peroleh nilai X juga ya. Karena tadi kita sudah memperoleh nilai Y dan Z. Nah, kemudian di sini sudah kita memperoleh nilai X di mana di mana kita peroleh nilai X sama dengan 7, Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLTP yang kita pelajari kali ini yaitu kita dapatkan 7,1,3. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anakku sekalian bisa mengambil pelajaran dari pertemuan kita kali ini. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.